Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Tingkatan sabar menurut para sufi dalam Futuh Al-Ghaib. Wahai engkau yang tengah duduk diam di tepi malam, apakah hatimu pernah terasa berat seperti langit yang menggantung tanpa hujan? Apakah jiwamu pernah terasa gelisah seperti ombak yang tak menemukan pantai? Itulah saat ketika sabar sedang memanggilmu, bukan untuk diam, tetapi untuk tunduk dalam ridha. Dengarlah wahai jiwa yang haus makna. Sesungguhnya sabar adalah nafas ruhani dalam perjalanan menuju Allah. Ia bukan sekadar menahan derita, bukan pula memaksa diri membisu dalam musibah, tapi ia adalah makam agung, makam para pecinta, tempat kaki ruh berpijak ketika dunia menggoda dan cahaya seakan sirna dari langit hati. Sabar adalah lentera yang tak padam. Ia menyala dalam kegelapan. Ia membakar dalam kesunyian. Ia menghangatkan batin yang menggigil karena kehilangan rasa. Wahai engkau yang mengarungi padang jiwa, ketahuilah, di antara segala makam dalam suluk, sabar adalah akar yang menopang pohon kehidupan ruhani. Tanpanya, pohon itu akan tumbang, terhempas oleh angin ujian dan badai nafsu. Dan sabar pula adalah jembatan halus yang menghubungkan dunia dengan surga makrifat. Ia seperti benang halus yang dijalin para wali di malam yang sunyi. Wahai yang mencintainya lebih dari dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, imam para salik dan cahaya bagi hati yang gelap, berkata, jika engkau ingin sampai kepada Allah, maka bersabarlah. Karena sabar adalah kunci bagi segala pintu. Maka marilah kita menyelami sabar, bukan sebagai kata, tetapi sebagai jendela ruh untuk menyaksikan Allah dalam tiap keadaan. Kita akan berjalan bersama, melewati satu demi satu tingkatannya. Dari sabar menahan maksiat, hingga sabar dalam tajalli cahayanya. Dari sabar dalam melaksanakan taat, hingga sabar ketika manisnya ibadah lenyap dari rasa. Kita akan masuk ke dalam kedalaman jiwa. Tempat sabar tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi kekasih yang lembut memeluk. Wahai pencari yang tak kenal lelah, bukalah hatimu, tenangkan nafasmu, biarkan batinmu meresapi setiap kata. Karena sesungguhnya sabar bukanlah hal yang kau pelajari dengan akal, tetapi kau peluk dengan hati. Sabar sebagai pondasi jalan ruhani. Wahai pendengar yang dirahmati Allah, berhentilah sejenak. Renungkanlah bisikan hatimu. Tidakkah engkau merasa bahwa setiap langkah dalam hidup ini, setiap tarikan napas, adalah ujian yang Allah titipkan untuk mengukur keteguhanmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka lembaran Futuh Al-Ghaib dengan meletakkan sabar sebagai asas jalan ruhani. Sabar bukan sekadar diam atas penderitaan. Ia adalah kesadaran yang merunduk tunduk dalam kehendak ilahi. Dalam sabar, jiwa sufi dilatih untuk tidak bergantung pada keinginan, melainkan berserah pada kebijaksanaan Rabb yang tak terbatas. Ia bukan sekadar menahan, tapi melampaui, menemukan makna dalam luka, menemukan cahaya dalam gelap, menemukan Allah di tengah keheningan derita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Wahai jiwa yang mendengar, ketahuilah bahwa sabar adalah mahkota para wali, pakaian para nabi, dan napas para pencari yang tulus. Tanpa sabar, ruhani tidak akan mampu menapak jalan yang licin, berliku, dan mendaki menuju hadirat Al-Haq. Sabar dalam kacamata para sufi adalah akar yang menancap dalam hati, akar yang mengokohkan pohon tauhid agar tidak tumbang saat badai ujian menyapa. Ia bukan sekadar kesabaran fisik, tapi sabar yang lahir dari tajalli makrifat, bahwa semua dari Allah dan semua kembali kepadanya.
Syekh Abdul Qadir berkata, sabar adalah kunci pertama sebelum seorang hamba diperkenankan menginjakkan kaki ke halaman penghambaan yang sejati. Maka sabar adalah pintu gerbang. Ia membuka jendela ruh untuk menyaksikan hikmah dalam musibah, rahmat dalam tangis, dan cinta dalam kehilangan. Wahai saudaraku, berhentilah sejenak. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang dunia yang menggoda. Lalu sabar menjelma sayap, mengangkatmu terbang dari kemelekatan duniawi, membawamu menuju langit cinta ilahi. Itulah sabar. Ia bukan kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi yang hanya dikenali oleh ruh-ruh yang telah merasakan getaran ketuhanan dalam luka. Sabar bukan sekadar menunggu. Ia adalah ibadah. Ia adalah pengakuan bahwa waktunya lebih bijaksana daripada rencanamu. Dan ketika engkau sabar, engkau sebenarnya sedang berkata kepada Allah, "Aku percaya padamu, meski aku tak mengerti jalanmu." Dalam Futuh Al-Ghaib, sabar disebut sebagai fondasi ruhani karena ia mengokohkan batin untuk menerima kehendak tanpa protes. Ia membuat hati ridha sebelum lidah mengucap. Ia menanamkan makrifat sebelum ilmu diajarkan. Sabar adalah zikir tanpa suara, zikir yang melubangi keangkuhan nafsu. Maka wahai pencari makna, kuatkan hatimu dengan sabar. Jadikan ia kendaraanmu menuju Allah. Karena barang siapa bersabar, maka Allah bersamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa pertolongan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan barang siapa bersama Allah, maka tiada lagi yang perlu ditakuti. Sabar sebagai pondasi jalan ruhani. Wahai pendengar yang dirahmati Allah, berhentilah sejenak. Renungkanlah bisikan hatimu. Tidakkah engkau merasa bahwa setiap langkah dalam hidup ini, setiap tarikan napas, adalah ujian yang Allah titipkan untuk mengukur keteguhanmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka lembaran Futuh Al-Ghaib dengan meletakkan sabar sebagai asas jalan ruhani. Sabar bukan sekadar diam atas penderitaan. Ia adalah kesadaran yang merunduk tunduk dalam kehendak ilahi. Dalam sabar, jiwa sufi dilatih untuk tidak bergantung pada keinginan, melainkan berserah pada kebijaksanaan Rabb yang tak terbatas. Ia bukan sekadar menahan, tapi melampaui, menemukan makna dalam luka, menemukan cahaya dalam gelap, menemukan Allah di tengah keheningan derita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Wahai jiwa yang mendengar, ketahuilah bahwa sabar adalah mahkota para wali, pakaian para nabi, dan napas para pencari yang tulus. Tanpa sabar, ruhani tidak akan mampu menapak jalan yang licin, berliku, dan mendaki menuju hadirat Al-Haq. Sabar, dalam kacamata para sufi, adalah akar yang menancap dalam hati, akar yang mengokohkan pohon tauhid agar tidak tumbang saat badai ujian menyapa. Ia bukan sekadar kesabaran fisik, tapi sabar yang lahir dari tajalli makrifat, bahwa semua dari Allah dan semua kembali kepadanya. Syekh Abdul Qadir berkata, sabar adalah kunci pertama sebelum seorang hamba diperkenankan menginjakkan kaki ke halaman penghambaan yang sejati. Maka sabar adalah pintu gerbang. Ia membuka jendela ruh untuk menyaksikan hikmah dalam musibah, rahmat dalam tangis, dan cinta dalam kehilangan. Wahai saudaraku, berhentilah sejenak. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang dunia yang menggoda. Lalu sabar menjelma sayap, mengangkatmu terbang dari kemelekatan duniawi, membawamu menuju langit cinta ilahi. Itulah sabar. Ia bukan kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi yang hanya dikenali oleh ruh-ruh yang telah merasakan getaran ketuhanan dalam luka. Sabar bukan sekadar menunggu. Ia adalah ibadah. Ia adalah pengakuan bahwa waktunya lebih bijaksana daripada rencanamu. Dan ketika engkau sabar, engkau sebenarnya sedang berkata kepada Allah, "Aku percaya padamu, meski aku tak mengerti jalanmu." Dalam Futuh Al-Ghaib, sabar disebut sebagai fondasi ruhani karena ia mengokohkan batin untuk menerima kehendak tanpa protes. Ia membuat hati ridha sebelum lidah mengucap. Ia menanamkan makrifat sebelum ilmu diajarkan. Sabar adalah zikir tanpa suara, zikir yang melubangi keangkuhan nafsu. Maka wahai pencari makna, kuatkan hatimu dengan sabar.
Jadikan ia kendaraanmu menuju Allah. Karena barang siapa bersabar, maka Allah bersamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa pertolongan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan barang siapa bersama Allah, maka tiada lagi yang perlu ditakuti. Tingkatan kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabr ala al-ta'ah. Wahai pencari keikhlasan, tidakkah engkau rasakan bahwa melaksanakan ketaatan laksana mendaki bukit yang curam, sementara dunia membisikkan 1000 kenikmatan untuk membuatmu duduk dan menyerah? Sabar dalam ketaatan adalah nafas panjang seorang salik di tengah samudra tak bertepi. Ia adalah pelita yang tidak pernah padam dalam mihrab ketaatan. Dalam sabar ini, seorang hamba meneguhkan langkahnya pada sholat yang berat, pada puasa yang menyiksa raga, pada zikir yang melelahkan jiwa. Namun ia tetap berdiri karena cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada kenyamanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengisyaratkan bahwa sabar dalam ketaatan adalah bentuk kecintaan yang matang. Ia bukan sekadar rutinitas, tapi keteguhan seorang kekasih dalam memenuhi janji kepada sang kekasih abadi. Wahai pendengar yang hatinya hidup, bayangkan malam-malam sunyi saat seluruh makhluk terlelap, namun seorang hamba berdiri dalam dinginnya tahajud. Raga bergetar, mata berat, tapi ruhnya melayang. Di sanalah sabar dalam ketaatan menjadi tangga cahaya. Seorang hamba menolak selimutnya demi mencari wajah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki darimu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa." Quran Surah Taha ayat 132. Sabar dalam ketaatan juga berarti melawan kejenuhan dalam ibadah, karena ruhani itu tidak selalu meluap seperti ombak yang bergelora. Ada saatnya hati kering, zikir terasa hambar, doa terasa sunyi. Namun seorang salik tetap bertahan di mihrabnya. Ia tahu, kelezatan rohani bukan tujuan, tapi kedekatan dengan Allah lah hakikat dari semua pengabdian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai jiwa yang merindu ridha, ketahuilah bahwa sabar dalam ketaatan adalah mahkota para nabi dan pewaris mereka. Nabi Ayub sabar dalam sujud meski tubuhnya menderita. Nabi Musa sabar dalam menyampaikan risalah meski ditolak kaumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dalam setiap rakaat malamnya hingga bengkak kakinya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, jangan menakar ketaatan dengan nikmatnya, tapi ukur ia dengan kehadiranmu di hadapan Allah. Ketika engkau berwudu dalam dingin, ketika engkau berinfak saat engkau kekurangan, ketika engkau tetap puasa meski tubuhmu lemah, maka itulah sabar yang mengandung makna kecintaan. Wahai sahabat dalam pencarian, jangan biarkan kemalasan menghalangi ziarahmu kepada Tuhanmu. Ketaatan adalah undangan darinya, dan sabar adalah kendaraan untuk menjawabnya. Setiap rakaat yang kau tahan untuk berdiri, setiap sujud yang kau tahan untuk lama, setiap ayat yang kau ulang meski lidah letih, itu semua dicatat sebagai bukti cintamu. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Lihatlah betapa tingginya martabat sabar dalam ketaatan. Ia adalah bukti kesetiaan yang tak bersuara. Ia adalah bukti bahwa ruhmu telah jatuh cinta kepada Rabb yang memanggilmu 5 kali sehari. Maka bersabarlah dalam ibadah, meski berat, meski sepi. Karena di sebalik itu, ada pelukan rahmat yang sedang menunggumu. Tingkatan ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Sabr ala al-bala. Wahai jiwa yang tengah diuji, ketahuilah bahwa bumi yang kau pijak tidak akan selamanya rata, dan langit yang menaungimu tidak akan selamanya cerah. Dunia adalah lembah ujian, dan setiap hamba yang mencintai Rabb-Nya pasti akan diuji, agar cintanya bukan hanya di bibir, tetapi nyata dalam sabar yang bersinar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengungkap bahwa sabar terhadap bala adalah mahkota kesungguhan.
Ia bukan hanya menahan air mata, tapi membiarkan hatimu tenggelam dalam samudera takdir, tanpa mengeluh, tanpa berpaling. Inilah sabar orang-orang arif, sabar yang tidak mencari penjelasan, tapi mencari ridho. Wahai saudaraku yang berusaha tegar, bayangkan seorang kekasih Allah yang tiba-tiba kehilangan harta, keluarga, atau kesehatannya. Dunia terasa runtuh, namun ia tetap bersujud, bibirnya tetap basah menyebut Ya Rabb. Inilah sabar yang menyentuh langit. Inilah sabar yang menjadi saksi bahwa iman telah mengakar. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa sabar semacam ini bukan berarti kita mati rasa, tetapi justru merasakan dengan penuh kedalaman, lalu menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Tahu. Sabar ini bukan diam yang hampa, tapi diam yang penuh harap. Tidak berkata mengapa, tapi berkata innalillah. Wahai sahabat dalam derita, jangan kau kira ujian adalah kemarahan Tuhan. Ia justru adalah tanda perhatiannya. Ia memanggilmu agar kembali, agar ruhmu melembut, agar hatimu tak lagi bersandar pada dunia yang fana. Ujian adalah pesan dari langit, bahwa engkau telah terlalu mencintai yang tak layak dicintai. Ketika bala menimpamu, ucapkanlah sebagaimana firman-Nya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Ucapkan bukan hanya dengan lidah, tapi tanamkan dalam hati, bahwa semua ini miliknya. Maka jika dia mengambil, itu haknya. Dan jika dia menguji, itu cintanya. Wahai pendamba ridhanya. Sabar terhadap musibah bukan hanya menerima takdir, tapi berdiri di tengah badai dengan hati yang yakin bahwa pelangi akan datang. Ia adalah seni menyembunyikan luka di balik senyum syukur. Ia adalah diamnya para wali ketika langit tak juga mengirim hujan rahmat, namun mereka tetap memuji Tuhan. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jangan menuntut Allah mengubah keadaanmu, tetapi mintalah agar hatimu diteguhkan dalam sabar. Karena sesungguhnya, kemenangan bukan pada lepasnya musibah, tapi pada tegaknya iman di dalamnya." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bersabarlah, wahai yang diuji, karena setiap luka yang kau tahan demi Allah akan berubah menjadi cahaya. Dan setiap tangis yang kau sembunyikan demi ridha-Nya akan berganti dengan senyum yang abadi. Tingkatan keempat, sabar atas kegelapan ruhani dan kehilangan rasa manis ibadah. Sabar fi fadlan al-hal. Wahai jiwa yang pernah mengecap manisnya zikir dan lezatnya munajat. Tahukah engkau bahwa hilangnya rasa nikmat dalam ibadah bukanlah tanda murka Tuhan, melainkan fase sunyi yang menguji kesetiaanmu? Seperti malam yang panjang sebelum fajar, begitu pula hati seorang salik diuji dalam gelapnya rasa, agar ia mencintai bukan karena manisnya ibadah, tapi karena zat yang ia sembah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyebut ini sebagai fadlan al-hal, perubahan rasa batin yang tampak seperti kegelapan, namun sesungguhnya adalah cahaya yang tersembunyi. Ia adalah waktu-waktu kosong dari getaran ruhani, kosong dari kenikmatan, bahkan terasa seolah Allah menjauh, padahal Dia sedang menatap lebih dalam. Wahai pencari yang tetap ruku dalam sunyi, inilah sabar para pecinta sejati. Bukan sabar terhadap luka tubuh, tapi sabar terhadap luka hati. Ketika zikir terasa hambar, doa menjadi kering, dan air mata tak lagi turun, mereka tetap teguh. Mereka tetap berdiri dalam sholat, walau tak ada rasa. Mereka tetap mengulang tasbih, walau hati seakan beku. Karena mereka tahu, cinta yang murni tidak tergantung pada rasa. Allah berfirman, "Dan kami uji mereka dengan kesenangan dan kesengsaraan, agar mereka kembali kepada kami." Quran Surah Al-A'raf ayat 168. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketahuilah bahwa iman itu bisa menjadi usang di dalam hati sebagaimana usangnya pakaian. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman dalam hatimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Syekh Abdul Qadir berkata, jangan berhenti karena rasa telah pergi, karena rasa adalah hadiah, bukan tujuan. Bila engkau hanya taat saat rasa hadir, itu bukan cinta, tapi ketergantungan. Maka bersabarlah, hingga Allah sendiri yang membuka kembali tabir itu. Wahai ruh yang merindukan getaran, ketahuilah, tidak semua malam memiliki bulan. Ada malam-malam yang hanya penuh bintang, dan ada malam yang sepenuhnya gelap. Namun di malam paling gelap sekalipun, Allah tetap maha melihat. Demikian pula ketika hatimu tidak lagi merasakan manisnya ibadah, bukan berarti dia tak hadir, tapi dia sedang menguji kedalaman cintamu. Sabar dalam Fadlan Al-Hal adalah sabar para muqarrabun, mereka yang tak lagi memandang rasa, tapi memandang wajah Allah. Mereka yang tahu bahwa kenikmatan ruhani hanyalah buih, sementara lautan yang sejati adalah ridhanya. Wahai engkau yang tengah menunggu cahaya, jangan tinggalkan ibadah hanya karena rasa itu tiada, karena rasa hanyalah karunia, dan ketaatanmu tetap diterima walau tanpa getaran. Bukankah keikhlasan adalah taat tanpa pamrih rasa? Tetaplah beribadah, walau hatimu sunyi. Tetaplah sujud, walau jiwamu gersang. Karena Allah melihat keteguhanmu, bukan hanya air matamu. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surah Luqman ayat 17. Maka sabarlah dalam kegelapan itu, karena kelak engkau akan tahu bahwa malam yang sunyi itulah malam terbaikmu. Di sana engkau belajar mencintai Allah bukan karena nikmat, tetapi karena Dialah Allah. Tingkatan kelima, sabar karena Allah, bukan karena pahala. Sabar liwajh Allah. Wahai jiwa yang rindu hanya kepadanya, inilah sabar yang tertinggi. Sabar yang tidak bergantung pada pahala, tidak berharap surga, tidak pula takut pada neraka. Ia adalah sabar karena Allah semata. Sabar demi memandang wajahnya, sabar karena mencintainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutnya sebagai sabar liwajh Allah, sabar yang tumbuh dari mahabbah murni. Seorang salik yang berjalan dalam makam ini tidak lagi menghitung amalnya, tidak lagi memohon balasan, karena hatinya telah dipenuhi oleh satu tujuan, keridaan Allah. Ia bukan pedagang pahala, bukan pula hamba yang sekadar patuh karena perintah. Ia adalah pecinta yang terpaut oleh cinta. Wahai kekasih yang mengabdi tanpa menoleh, dalam sabar ini, engkau akan mendapati malam-malam panjang yang sunyi, namun engkau tetap berdiri dalam sholat. Bukan karena ingin surga, tapi karena engkau merindukan Sang Pemilik surga. Engkau membaca Al-Quran bukan untuk mencatat pahala, tapi karena tiap ayatnya adalah suaranya. Engkau menahan marah, menolak maksiat, memberi kepada sesama, bukan karena janji balasan, tapi karena wajah Allah hadir dalam semua itu. Allah berfirman, dan bersabarlah dalam ibadah kepada Tuhanmu. Dan jangan engkau memandang mereka yang memiliki dunia sebagai perhiasan. Dan ingatlah Tuhanmu pagi dan petang, mengharap wajahnya semata. Quran Surah Al-Kahf ayat 28. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang sabar karena wajah Allah tidak menuntut dikenang oleh manusia, tidak ingin disebut dalam doa orang lain, bahkan tidak peduli apakah hidupnya lapang atau sempit, karena satu-satunya cahaya yang mereka kejar adalah ridha-Nya. Satu-satunya suara yang mereka nanti adalah panggilannya. Wahai ruh yang merindu pada ketulusan cinta, sabar ini adalah sabar para nabi dan wali. Ia sabar yang lahir dari fana dalam cinta. Ketika Ibrahim alaihissalam dilempar ke api, ia tidak bertanya, apa balasanku nanti? Ia hanya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, karena cukup Allah baginya. Ketika Rasulullah SAW dilempari di Thaif, ia tidak mengadu tentang sakitnya, tapi berkata, jika engkau tidak murka padaku, maka aku tak peduli. Inilah sabar karena Allah.
Wahai pencinta yang sunyi, jangan ukur ibadahmu dengan timbangan dunia. Jangan ukur kesabaranmu dengan jumlah balasan. Biarkan hatimu terpaut hanya padanya. Jadilah seperti pelita yang terus menyala dalam kegelapan, karena ia tahu bahwa cahaya sejatinya bukan datang dari luar, tapi dari cinta yang membakar dalam. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika engkau sabar hanya demi pahala, maka engkau berdagang. Jika engkau sabar demi surga, maka engkau menukar cinta. Tapi jika engkau sabar demi Dia, bahkan ketika Dia mengambil segalanya darimu, maka engkau adalah kekasihnya." Dan orang-orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhan mereka, mendirikan salat, menafkahkan dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Bagi mereka tempat kesudahan yang baik. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 22. Wahai engkau yang berjalan dalam sunyi cinta, bersabarlah, bukan demi surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena Dialah tujuan segala sabar. Karena hanya wajahnya yang pantas menjadi akhir segala pengharapan. Tingkatan ke-6, sabar dalam tajalli, penyingkapan cahaya ilahi. Wahai para pencinta cahaya yang tersembunyi, inilah sabar di makam yang paling menakjubkan. Ketika tirai-tirai kegaiban disingkap dan ruh menyaksikan tajalli, penampakan cahaya ilahi, bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata kalbu yang dipenuhi zikrullah. Maka, bersabarlah dalam keadaan ini, sebab tidak sedikit ruh yang tergelincir karena silau oleh pancaran nur yang datang tiba-tiba. Tajalli bukan sekadar keindahan spiritual, ia adalah limpahan cahaya yang menggetarkan jiwa, yang dapat membuat seorang hamba terpesona, terpaku, bahkan tenggelam dalam ekstasi spiritual. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi peringatan, jangan kau terhenti pada cahayanya, karena Dia lebih besar dari segala cahaya. Bersabarlah wahai salik, ketika engkau disingkapkan. Allah berfirman, tatkala Tuhannya menampakkan tajalli dirinya kepada gunung itu, maka gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Perhatikanlah, bahkan gunung tak kuasa menahan tajalli. Maka, sabar dalam tajalli bukanlah sabar biasa. Ia sabar yang penuh pengendalian, agar ruh tidak terjebak dalam kasyaf, penyingkapan yang memperdaya, agar hati tidak mengira bahwa cahaya adalah tujuan, padahal cahaya hanyalah jalan menuju Dia yang Maha Cahaya. Wahai ruh yang terpanggil untuk menyaksikan, sabar dalam tajalli adalah kemampuan untuk tidak membanggakan diri ketika diberi karunia rasa, karunia pandangan batin, karunia bisikan dari alam gaib. Karena semua itu bisa menjadi hijab jika tidak diterima dengan tadhallul, kerendahan hati total. Tajalli adalah ujian dalam bentuk karunia, bukan ujian karena musibah, tapi ujian karena kedekatan. Diriwayatkan bahwa Abu Yazid Al-Bistami berkata, ketika cahaya Allah memancar dalam hatiku, aku mengira diriku adalah Dia. Maka aku istighfar, karena tiada yang hakikat selain Dia. Maka sabar dalam tajalli adalah sabar dalam menolak keakuan, sabar dalam meniadakan selain Dia. Wahai yang berjalan dalam taman cahaya, jangan cepat merasa sampai hanya karena merasakan hangatnya nur. Jangan cepat merasa makrifat hanya karena mendengar panggilan halus dalam zikir. Sebab, kata Syekh Abdul Qadir, setiap tajalli mengandung jebakan. Jika kau tidak sabar dan tidak waspada, engkau akan menjadikan cahaya sebagai berhala. Sabar dalam tajalli mengajarkan untuk tetap tenang di tengah gelombang ekstasi, tetap rendah diri saat ruh melambung tinggi, tetap mengingat syariat meski hati dipenuhi hakikat. Inilah makam tertinggi dalam sabar, karena ia mempertahankan kesadaran saat cinta memabukkan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena Kami, pasti akan Kami tunjukkan jalan-jalan Kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Wahai yang menari dalam cahaya namun tetap bersujud, bersabarlah, jangan kau berlari saat nur memanggilmu, jangan kau berbicara ketika hatimu dipenuhi kalamnya, diamlah dalam kehadirannya, rendahkan dirimu di hadapannya, dan biarkan cahaya itu melewati dirimu tanpa kau genggam. Karena sabar dalam tajalli adalah sabar para muqarraban, sabar orang-orang yang dekat dengan Allah.
namun tidak lupa bahwa mereka tetap hamba. Sabar, itu tangga ruhani menuju Allah. Wahai jiwa-jiwa yang rindu menuju kekasih sejati, ketahuilah, sabar bukan sekadar keutamaan dalam kitab, bukan pula hiasan retorika para wali. Ia adalah tangga ruhani, tempat para salik menaiki makam demi makam, dengan hati yang remuk dan ruh yang haus akan perjumpaan. Sabar, ia bukan diam tanpa makna. Ia adalah suara ruh yang memilih tunduk saat dunia menggoda untuk memberontak. Ia adalah jalan sunyi, namun dalam kesunyian itu terdengar bisikan ilahi yang membimbing dengan cahaya kasih-Nya. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Wahai pencari wajah-Nya, tangga ini tidak ditapaki dengan kaki, tapi didaki dengan kesabaran hati. Semakin tinggi sabarmu, semakin dekat engkau kepadanya. Dari sabar menahan nafsu, hingga sabar dalam ekstasi ruhani. Dari sabar meninggalkan maksiat, hingga sabar dalam menerima tajalli. Setiap makam sabar membawa ruh semakin lebur dalam kehadirannya, hingga tiada yang tersisa selain Dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau bersabar, engkau akan sampai. Jika engkau terburu-buru, engkau akan tersesat. Maka sabar adalah busur ruhani yang menahanmu dari tergesa, yang menuntun langkahmu dengan tenang dalam lautan cahaya, menuju satu-satunya arah, kehadirannya. Wahai yang berbaring di ambang malam ruhani, jangan kira sabar hanya milik orang yang diuji. Ia juga milik para arif yang menahan bicara saat ruh mereka meledak oleh makrifat. Ia milik para salik yang tetap sujud meski diselimuti kegelapan batin. Ia milik para wali yang menangis dalam khalwat, bukan karena luka, tapi karena takut kehilangan Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah baik. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika diberi musibah, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah, sabar adalah ruh dari setiap keadaan. Ia menjadikan ujian sebagai jalan dan nikmat sebagai titian. Ia melatih jiwa agar tak mencintai dunia secara buta dan tak membenci dunia secara putus asa. Sabar adalah cermin tempat ruh melihat wajahnya, dan dari cermin itu ia menyaksikan pantulan cahaya Tuhan. Wahai yang menulis perjalanan dengan tinta air mata, jadikanlah sabar sebagai kendaraan. Bukan kendaraan yang cepat, tapi kendaraan yang pasti. Ia tidak membawamu kepada dunia, tapi melampaui dunia. Ia membawamu dari aku menuju engkau, dari keluh kesah menuju ridha, dari keraguan menuju yakin. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, sabar itu awalnya pahit, tapi akhirnya manis. Awalnya beban, tapi ia mengandung cahaya. Barang siapa sabar karena Allah, Allah akan bersamanya. Dan siapa yang bersama Allah, apalagi yang ia cari? Wahai ruh yang rindu kembali, naiklah, tapaki tangga sabar satu demi satu. Biarkan luka menjadi pelajaran, biarkan air mata menjadi saksi. Jangan terburu-buru ingin sampai, karena dalam sabar, perjalanan itu sendiri adalah makam. Dalam sabar, engkau telah bersanding dengan kekasihmu, bahkan sebelum bertemu. Wahai ruh yang sedang berjalan menuju keabadian, telah kau simak sabar, bukan hanya sebagai tuntunan, tetapi sebagai jalan yang dilalui oleh para pecinta Tuhan. Bukan hanya sebagai reaksi, tetapi sebagai bentuk ibadah tertinggi, ketika kehendak makhluk dilebur dalam kehendaknya. Lihatlah, dalam tiap sabar ada cahaya yang tersembunyi. Dalam tiap luka ada pintu menuju makrifat. Dalam tiap kesendirian ruhani ada pelukan ilahi yang tak terlihat oleh mata dunia. Wahai engkau yang menapaki malam dengan air mata, jika dunia terasa sempit dan langit tak bersuara, maka bersabarlah. Karena itulah makamu. Karena itulah tanda bahwa Allah sedang mendidikmu untuk lebih dekat. Dan sabar, jika engkau bersabar karenanya, maka engkau sedang berjalan menujunya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan bersamanya, segalanya cukup. Wahai para pencinta, wahai para salik, teruslah mendaki, jangan berpaling.
Jadikan sabar sebagai nafasmu, sebagai sandaranmu, sebagai tangga ruhani yang akan mengantarkanmu dari dunia fana menuju puncak makrifat, dari kefanaan menuju keabadian, dari dirimu menuju Dia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang tingkatan sabar menurut para sufi dalam Futuh Al-Ghaib, dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita. Semua amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.